Kristina Anjela Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik menaikkan pendapatan dengan subsidi. Gimana grafiknya? Ikutin terus ya. Nah teman-teman, di sini saya akan menampilkan layar presentasi. Jadi teman-teman bisa lihat bahannya ya. Udah kelihatan kan layar presentasinya? Yaitu tentang menstabilkan harga dengan subsidi. Sebelum itu kita harus tahu dulu dong, subsidi itu apa pengertiannya. Oke, teman-teman bisa lihat kan di layarnya. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk bantuan terhadap barang dan jasa yang disubsidi, sehingga harga barang subsidi tersebut menjadi lebih murah dari harga normal. Nah, di sini kita akan membahas grafiknya, yaitu grafik menaikkan pendapatan dengan subsidi dalam teori aplikasi permintaan dan penawaran. Oke, nah bisa dilihat tuh di slide atas. Grafik menaikkan pendapatan dengan subsidi gimana sih? Nah, di sini kita lihat dulu nih, grafik normal dari X dan Y. Jadi X-nya itu adalah quantity atau jumlah barang dan Y-nya adalah harga. Jadi dia berbanding kebalik gini guys. Jadi dia bentuknya siku-siku ya. Terus selanjutnya, nah di harga ini, harga itu memakai tanda P. P besar artinya sama dengan harga atau price. Oke. Nah, ini udah saya kasih keterangan. P besar adalah harga atau price. P1 yaitu ini di bawah adalah penghasilan yang didapatkan setelah subsidi. Maksudnya penghasilan produsen yang didapatkan setelah menjual barang yang sudah diturunkan harganya karena mereka udah dapat modal pinjaman atau modal jaminan dari pemerintah atau subsidi. P2 yang ini ya adalah pendapatan dengan subsidi. Maksudnya pendapatan dengan subsidi itu adalah pendapatan produsen dari pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah memberikan modal jaminan kepada produsen biar harga barang yang dijual di pasaran itu menjadi turun, menjadi lebih murah. Oke. Jadi harga atau P ini diletakkan dalam tempat Y atau garis Y kayak gini. Jadi dia vertikal. Terus di X, garis X atau horizontal yaitu quantity dibuat menjadi lambang Q. Q artinya quantity atau jumlah barang. Nah, ini Q artinya jumlah barang yaitu Q. Oke. Q1 artinya barang yang ditawarkan. Ini Q1 dan Q2 adalah barang yang diminta. Q2. Oke. Terus kita next. Nah, ini tuh garis apa sih? Nah, antara P dan Q ini adalah titik atau garis ya atau persamaan yang menciptakan equilibritas atau equilibrium atau keseimbangan di pasaran. Jadi ini oke, bisa dilihat kan tandanya. Jadi tanda garis D dan garis S, D adalah demand atau permintaan, S adalah supply atau penawaran. Itu sama di dalam pasar. Jadi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan itu sama. Jadi dia ada titik elastisitasnya atau titik keseimbangan pasar. Jadi yang E ini maksudnya elastisitas. Oke, next. Nah, yang kita lingkari merah ini adalah elastisitas ya. P sama dengan Q adalah titik keseimbangan demand dan surplus atau E atau equilibrium atau elastisitas. Oke. Terus antara garis P1 di sini dan titik Q1 itu apa? P1 dan Q1 di sini udah kita lihat kan. P1 adalah penghasilan yang didapatkan setelah subsidi. Maksudnya adalah jadi ketika terjadi overload barang di pasaran, nah pemerintah itu tidak bisa membeli barang itu semua gitu, nanti rugi. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi biar harga barang itu menurun dan bisa diberikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa membeli ya guys. Jadi P1 antara P, titik P ini kan di sini. Terus P1-nya turun. Kenapa? Karena harga yang sudah diturunkan oleh penjual guys. Jadi P1-nya turun dan Q1 atau barang yang ditawarkan itu meningkat. Antara Q di sini tadi, oke, menjadi Q1-nya di sini. Jadi dia meningkat. Karena apa? Biar tidak terjadi kerugian. Nah, jadi pemerintah juga nggak mau rugi kan, udah dikasih modal tapi barangnya nggak keluar gitu. Ya sama-sama rugi. Apa ya, pemerintah ya rugi, tapi penjualnya untung gitu. Nggak bisa gitu kan. Oke, jadi nah ini yang kita blok biru ya. Nah, oke. Kebijaksanaan subsidi pendapatan dapat menyebabkan penawaran bertambah banyak atau Q1 yang kita lingkar ini atau yang kita buat tanda biru dan harga menurun atau P1. Kenapa yang tadi saya jelaskan? Karena subsidi itu udah diberikan kepada penjual, jadi harga barang terus turun biar sama-sama untung gitu ya. Jadi yang diterima pendapatannya itu sangat sedikit sekali atau pendapatan bersih dari hasil penjualan produsen atau petani, yaitu sebesar 0
Q1, E1, P1. Q1 adalah jumlah barang yang ditawarkan, E1 adalah elastisitas, P1 adalah harga. Nah, ini merubah dari S, surplusnya ini, yang tadi di titik elastisitas atau keseimbangan pasar, berubah menjadi S1 atau X action karena dia udah berubah. Oke. Nah, terus adalah titik Q2 dan P2, garis Q2 dan P2. Oke, ini itu maksudnya apa? Nah, ini udah kita blok kuning ya, jadi warnanya beda-beda biar nggak bingung kita lihatnya guys. P2. Maksudnya di sini subsidi pemerintah diperlukan. Besarnya subsidi pemerintah adalah P1, E1, E2, P2. Maksudnya apa? Ini ketika barang sudah overload. Oke, barangnya udah overload Q1, tapi permintaannya udah menurun Q2. Jadi pemerintah memberikan subsidi yaitu P2, pendapatan dengan subsidi, biar barang yang ditawarkan itu meningkat dan pembelian itu juga meningkat guys. Jadi di sini titiknya jadi elastisitasnya jadi elastisitas kedua. Jadi dia berubah elastisitasnya dari E1 jadi E2. Nah, dan dengan demikian pendapatan yang diterima para petani sama dengan 0 Q1 E2 P2. Maksudnya Q1 ya Q1 barang yang ditawarkan, P2 adalah elastisitasnya dan P2 adalah harga. Ketika barang naik, oke, di sini adalah pendapatan dari subsidinya meningkat dari pemerintah, tapi pada saat subsidi diberikan, maka pendapatan murni mereka P1 itu menurun. Tapi barang yang diminta itu juga naik guys. Jadi dari sini ke sini itu dia naik. Jadi, nah itu yang tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana menaikkan pendapatan dengan subsidi dengan grafiknya juga. Jadi kalau misalnya ada salah kata, ada salah informasi, mungkin kalian kayak kurang paham gitu ya kan, ambigu, saya mohon maaf. Itu saja dari saya dan terima kasih.